Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda Ayusastika dengan NIM 2403111383 dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2024 Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari analisis evaluasi antarmuka pengguna pada aplikasi e-commerce ShopNow. Nah, di presentasi kali ini saya akan menyediakan sebuah studi kasus dari soal UTS pada mata kuliah evaluasi antarmuka pengguna yang telah diberikan pada hari Senin lalu. Di mana nantinya pada studi kasus tersebut saya akan menguraikan beberapa konten atau rincian pada presentasi ini. Yang pertama yaitu ada studi kasus, kedua masalah utama pada UI UX, penyebab dan dampaknya, ketiga prioritas perbaikan dan dampak pada bisnis, keempat kesimpulan dan penutup. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke bagian pertama. Nah, baik, berikut ini penjabaran dari studi kasus yang diberikan pada soal TS. Sebuah aplikasi e-commerce bernama ShopNow mengalami penurunan jumlah pengguna aktif. Nah, berdasarkan hasil survei awal, ditemukan beberapa keluhan dari pelanggan. Antara lain, yang pertama, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Yang kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Ketiga, proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Keempat, tampilan antarmuka kurang konsisten antar halamannya. Dan kelima, banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Nah, aplikasi ini dikembangkan dan diakses melalui perangkat mobile dengan desain yang terinspirasi dari platform populer seperti Shopee dan Tokopedia. Dari studi kasus tersebut, kita akan menguraikan bagian yang pertama, yaitu masalah utama pada UI UX, penyebab serta dampaknya. Adapun masalah yang pertama itu adalah learnability atau kemudahan dalam pengguna mempelajari aplikasi tersebut. Nah, pada studi kasus tersebut telah ditemukan bahwasannya pengguna kesulitan menemukan fitur pada pencarian. Nah, penyebabnya itu kemungkinan search bar itu tersembunyi, dan yang kedua, ikon pencariannya itu tidak standar. Jadi, aplikasi ShopNow-nya itu tidak menggunakan ikon atau lambang-lambang pencarian yang tidak populer gitu. Jadi penggunanya nggak paham. Nah, dampaknya apa sih? Yang pertama itu pastinya melanggar prinsip visibility of system status dan standar konvensi. Yang kedua, menyebabkan kebingungan bagi pengguna baru. Dan masalah yang kedua adalah efisiensi. Masalah ini ditemukan pada kasus proses checkout yang panjang dan rumit tadi. Penyebabnya bisa jadi terlalu banyak formulir atau langkah yang tidak perlu sebelum pembayaran. Jadi sebetulnya bisa diminimalisir, tetapi dengan adanya masalah efisiensi ini, jadi pengembang mungkin mengembangkan aplikasi tersebut menggunakan banyak halaman, banyak page gitu. Jadi pengguna merasa ini banyak makan waktu. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya adalah menurunkan kecepatan transaksi dan meningkatkan pembatalan transaksi pembelian oleh pengguna. Adapun masalah yang ketiga yaitu error atau kesalahan, di mana masalahnya itu berupa gagal menyelesaikan transaksi. Nah, penyebabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pastinya kurangnya konfirmasi yang jelas dari suatu sistem yang dibuat di aplikasi mobile tersebut. Dan yang kedua, sistem tersebut tidak responsif terhadap kesalahan input pada pengguna. Jadi, pengguna itu merasa, oh aman-aman aja nih. Ternyata ada kesalahan yang tidak dikonfirmasi pada sistem. Jadi, hal tersebut akan membuat masalah error yang berkelanjutan. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya yang pertama menimbulkan frustasi, dan yang kedua, hilangnya kepercayaan pengguna terhadap keamanan sistem pembayaran. Jelas dong, pengguna pastinya mengalami frustasi apabila error tadi ternyata tiba-tiba ada, padahal sebelumnya nggak ada. Pasti dia kebingungan, dan akhirnya dia akan hilang respect terhadap penggunaan aplikasi ini, dan selanjutnya dia nggak mau lagi gunakan aplikasi ShopNow. Masalah yang keempat, itu ada satisfaction dan memorability. Nah, pada masalah ini, dalam studi kasus tersebut disebutkan bahwasannya navigasi dan tampilannya tidak konsisten, di mana penyebabnya adalah tidak adanya desain sistem yang baku, di mana elemen visual itu berubah-ubah di tiap halamannya gitu, warnanya, terus konsistensi dari besaran atau lebar dan tinggi ikonnya, serta tipografi atau font yang tidak serupa. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu pengguna akan sulit mengingat cara kerja aplikasi dan merasa bahwasannya pengalaman visual dari aplikasi itu tidak profesional. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pembahasan terkait rekomendasi perbaikan dan dampak bisnis yang bisa dirasakan oleh pengembang ShopNow. Nah, jadi rekomendasi pertama yang saya buat yaitu adalah rekomendasi untuk pencarian, di mana saya merekomendasikan untuk penggunaan sticky search bar. Nah, letakkan sticky search bar di bagian atas halaman utama dengan warna kontras yang jelas. Nah, di sini saya mengilustrasikannya dengan menggunakan aplikasi Shopee di tahun 2026. Nah, ini adalah aplikasi Shopee yang saya punya dan saya screenshot, lalu saya jadikan contoh. Nah, di mana di sini terlihat bahwasannya
biasanya search bar mereka itu terlihat paling atas dan mencolok karena backgroundnya itu batik dengan warna oranye dan mereka bisa terlihat mencolok karena search barnya itu berwarna putih. Jadi sangat amat memudahkan pengguna untuk mencari barang. Dan pengguna juga bisa cepat paham dengan apa yang dapat dilakukan oleh si aplikasi ini gitu. Kemudian rekomendasi perbaikan yang kedua adalah pada fitur checkout, di mana saya merekomendasikan bahwasannya cukup satu halaman saja untuk fitur checkout ataupun menggunakan progress bar pada halaman tersebut. Di mana pada ilustrasinya ini saya menggunakan ilustrasi Meshi Shopee juga. Sini saya seolah-olah memberikan progress bar berupa 1/3, 2/3, 3/3, itu berarti ini adalah halaman checkout pertama dari ketiga halaman. Nah, atau kalau ingin diterapkan fitur one page, itu bisa dilihat seperti ilustrasi pada video penggunaan fitur checkout pada Shopee. Itulah saya rekam berikut ini. Nah, jadi di sini terlihat ya, pengguna tinggal scroll saja, lalu bisa membuat pesanan. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke rekomendasi berikutnya adalah konsistensi pada UI. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk pengembang aplikasi ShopNow untuk membangun standar tombol, tipografi, warna, dan navigasi di bagian bawah agar seragam di seluruh halaman. Contoh ilustrasi yang saya berikan itu ada pada gambar di samping. Nah, kemudian rekomendasi yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk navigasi, di mana saya merekomendasikan untuk penggunaan bottom navigation bar untuk kategori utama seperti home, search, card atau keranjang, dan juga profile seperti yang ada pada ilustrasi berikut ini. Di mana untuk navigation bar yang di bawah, ini ada navigation bar beranda, live video, notifikasi, dan saya ini profile ya. Nah, apabila diklik, dia akan memunculkan halaman ini. Begitu pula untuk notifikasi, apabila diklik akan memunculkan halaman ini dengan warna yang masih seragam lah gitu. Selanjutnya, di bagian 4 kita akan membahas terkait prioritas perbaikan dan apa dampaknya bagi bisnis. Nah, prioritas utama yang saya ingin perbaiki adalah perbaikan alur checkout dan sistem transaksi. Nah, kenapa saya memilih perbaikan alur checkout dan sistem transaksi sebagai prioritas utama atau high impact? Karena perbaikan alur ini dapat berfokus pada mengatasi masalah error dan efisiensi untuk menyelamatkan pendapatan perusahaan, toko yang ada di dalam aplikasi, serta data-data transaksi pengguna. Dan pastinya apabila perbaikan ini diprioritaskan jadi perbaikan utama, hal ini akan mendukung reputasi aplikasi ShopNow agar terlihat lebih baik lagi di mata pengguna gitu. Kemudian untuk prioritas kedua atau second impact itu adalah perbaikan fitur pencarian. Nah, kalau tadi di studi kasus sudah dijabarkan bahwasannya pengguna itu kesulitan dalam mencari barang karena ikonnya itu tuh tersembunyi atau tidak tampak gitu kan. Nah, maka dari itu untuk prioritas kedua yang harus diperbaiki adalah untuk perbaikan fitur pencarian pada aplikasi ShopNow. Hal ini agar pengguna mudah dalam menemukan produk dan meningkatkan learnability. Kalau tadi tidak diatasi segera oleh tim pengembang ShopNow, nah ini dampaknya akan dirasakan oleh beberapa pihak ya. Yang pertama itu ada pihak dari em, pengembang ShopNow, kemudian yang kedua itu ada toko-toko yang sudah bermitra dengan ShopNow, dan yang ketiga itu adalah pengguna yang menggunakan aplikasi ShopNow itu sendiri. Nah, dan mereka pun merasakan resiko penurunan pada bisnis, di mana itu bisa menjadi yang pertama, penurunan conversion rate drastis. Conversion rate ini adalah tingkatan jumlah barang atau jumlah pembelian yang dialami pada suatu aplikasi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah citra buruk brand di pasar e-commerce. Bukan hanya citra buruk bagi perusahaan pengembang, tetapi juga pada toko-toko yang meletakkan barang tersebut ke aplikasi ShopNow. Nah, apabila hal ini tidak diatasi, maka menimbulkan citra buruk bagi toko-toko tersebut. Dan citra buruk tersebut tidak hanya bisa dirasakan di dunia online ya, atau di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Dan akibatnya dari semua itu adalah penurunan ekonomi besar-besaran.
Nah, kita sampai sudah ke bagian kelima, yaitu kesimpulan dan penutup. Di mana sebagai kesimpulan bahwasanya usability itu merupakan kebutuhan krusial yang harus diutamakan oleh tim pengembang. Nah, perbaikan usability itu bukan sekedar dari tampilan estetika, tetapi penting juga untuk retensi pengguna atau pengalaman pengguna dan keberlangsungan bisnis. Jadi, pengembang harus memperhatikan hal tersebut supaya aplikasi yang dibuat itu berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak. Nah, itulah tadi penjabaran dari presentasi yang saya dapat sampaikan, dan apabila terdapat kesalahan dan dari ucapan ataupun tingkah laku yang terekam pada video kali ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon dukungan dan saran dari teman-teman semua. Saya tutup bila hidup wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.